Bill Gates. Siapa yang tidak kenal Bill Gates? Ya, pendiri Microsoft, pernah menjadi orang paling kaya di planet bumi ini. Sekarang dia kalah oleh Jeff Bezos, pendiri Amazon. Tetapi kalau popularitas, rasanya Bill Gates itu, saya pribadi mengatakan Bill Gates lebih populer dari Jeff Bezos, Amazon. Banyak pelajaran hidup, ya, banyak kutipan dari ucapan yang diangkat orang, dikenang orang, dijadikan kalimat-kalimat motivasi dari seorang Bill Gates. Dan saya akan mengangkat satu saja. Begini kata Bill Gates, "If we were born poor, it's not our mistake." Kalau kita terlahir sebagai anak orang miskin, itu bukan kesalahan kita. But if we died poor, tapi kalau kita meninggal dalam keadaan miskin, it's definitely our mistake. Itu kata Bill Gates. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita meninggal dalam keadaan miskin, itu jelas-jelas adalah kesalahan kita. Jadi saya ulangi lagi. If we were born poor, it's not our mistake. But if we died poor, it's definitely our mistake. Kalau kita terlahir jadi anak miskin, itu bukan kesalahan kita. Kenapa? Karena toh kita tidak bisa memilih. Kita tidak akan pernah bisa memilih mau dilahirkan dari keluarga seperti apa. Dari ayah kaya, ibu kaya. Tidak bisa memilih. Itu adalah takdir. Itu adalah ketetapan dari Sang Maha Pencipta. Tetapi, ya, kalau kita meninggal dalam keadaan miskin, kata Bill Gates, ya ini sekali kata Bill Gates, itu adalah pasti kesalahan kita. Ada yang mungkin tersinggung dengan ucapan ini, tapi mari kita hilangkan sifat-sifat baper, kita mencoba meresapi, ya, apa yang dimaksudkan oleh Bill Gates. Bukan ingin mendikotomikan kaya miskin, tidak. Ya, tapi mari kita mencoba mengambil hikmah. Kenapa kalau kita kata Bill Gates meninggal dalam keadaan miskin itu adalah pasti kita ada kesalahan di situ. Karena ada lagi yang saya kutip, ya, dalam bahasa Inggris nanti saya akan coba terjemahkan. Because between B and D there is C. Alfabetis nih. Ya, between B and D there is C. Artinya apa? Ya, between birth and death there is C. C is choice. Ya, saya coba terjemahkan. Manusia, ya, diberikan waktu untuk hidup. Saya sampaikan lagi, antara lahir sampai dia mati, itulah waktu yang diberikan Sang Pencipta oleh Allah untuk manusia hidup. Ya, pada periode tersebut ada yang diberikan waktu hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan ada 100 tahun. Ya, dari lahir sampai meninggal itu adalah periode di mana manusia menghadapi yang disebut dengan C atau choice, pilihan-pilihan. Manusia diberikan kesempatan untuk memilih mau jadi apa, ya, memilih untuk menjalani hidup seperti apa, apakah menjadi orang yang mengejar mimpi, apakah menjadi orang yang menjadi seorang pekerja keras, ya, apakah ingin menjadi seorang pemenang, apakah menulis hidupnya untuk menjadi seorang kaya, apakah dalam hidup dia cukup banyak belajar, berusaha keras, ya, kemudian berkelompok dalam kelompok-kelompok orang sukses, apakah mengelompokkan diri menjadi orang-orang pecundang, menjadi orang-orang yang suka baper, menjadi orang-orang yang suka mengeluhkan nasib, ya, atau menjadi orang yang tidak bersyukur. Itu semua pilihan. Ya, kalau ada orang diberikan usianya 70 tahun, kita kurangin saja. Katakanlah dalam waktu balita dia tidak punya waktu untuk memilih. Ya, kita kuranginlah 5-10 tahun. Artinya dia 70, kita kurang katakanlah 10 tahun. Ya, 60 tahun. Pada saat itulah artinya manusia tersebut ya diberikan oleh Allah Sang Pencipta waktu 60 tahun untuk melakukan pilihan-pilihan.
Memilih dari demikian banyak alternatif. Ada yang ngajak, kamu mau nggak ikut saya belajar? Atau, ngapain belajar? Mendingan kita main aja, main game aja, lebih asik. Ya, kenapa kita tidak bermain-main? Kenapa kita tidak bergaul? Ngapain kau belajar? Ngapain kau kerja keras? Dalam hidup, kita diberikan pilihan-pilihan itu. Mau bergaul dengan A, ya, orang yang selalu marahin kita, negur kita, mengkritik kita, atau berkawan dengan orang yang hanya memberikan pujian, tapi tidak akan pernah memberikan pelajaran. Ya, jadi itulah yang dimaksudkan oleh Bill Gates. Selama manusia hidup, ya kita kurangin 10 tahun, di mana katakanlah dari lahir sampai dia umur 10 tahun, kita tidak terlalu punya banyak pilihan. Tapi setelah itu, rasanya kita udah bisa memilih jurusan yang mana kita harus masuk, memilih tempat pekerjaan, apakah Anda masuk ke dalam sebuah pekerjaan yang gajinya tinggi tapi tidak memberikan pembelajaran, apakah Anda mau masuk bekerja di satu perusahaan yang gajinya UMR saja tapi di situ banyak sekali pelajaran yang Anda bisa dapatkan dan perusahaan tersebut memberikan kesempatan Anda untuk meningkatkan kecakapan. Itu adalah pilihan. Atau Anda dari awal, no, saya tidak akan pernah mau jadi pegawai, saya mau jadi pengusaha. Itu lagi-lagi adalah pilihan. Lihatlah dan percayalah dengan saya, manusia ia ditentukan oleh pilihan yang dilakukannya. Banyak orang yang mengatakan, apa yang Anda capai sekarang adalah hasil dari pilihan kita bertahun-tahun sebelumnya. Apa yang Anda dapatkan sekarang adalah hasil dari pilihan yang Anda lakukan dahulu. Ya, terserah Anda. Mau bekerja keras dulu, kemudian mendapatkan kemewahan, kenikmatan bertahun-tahun kemudian, atau mau bermewah-mewah dulu, bermanja-manja dulu di awal-awal, dan kemudian Anda di masa tuanya Anda dalam keadaan yang tidak punya apa-apa. Itu adalah semua pilihan-pilihan. Jadi sekali lagi, supaya kita tidak dikatakan Bill Gates, if we died poor, it's definitely our mistake. Supaya kita tidak disalahkan kalau kita meninggal dalam keadaan miskin, lakukanlah pilihan yang terbaik. Buatlah pilihan-pilihan yang akan membuat Anda ya hidup enak, hidup nikmat, hidup bahagia ya di masa-masa yang akan datang. Mari kita melakukan pilihan yang terbaik.